Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan jurnal kami berjudul Deteksi Dini Potensi Fraud Keuangan pada Perusahaan Asuransi melalui pendekatan naik bias dan variabel proxy fraud triangle. Jurnal ini ditulis oleh Yulian Dwi Natriani dengan NIM A11-2022-14546 dan saya, Viola Rosabila, NIM A11-2022-14524. Untuk latar belakang, industri asuransi sebagai pilar ekonomi krusial dihadapkan pada tantangan serius berupa fraud keuangan, terutama di Indonesia, di mana sekitar 5% klaim asuransi kesehatan diperkirakan bersifat curang. Urgensi deteksi dini fraud sangat mendesak untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sektor asuransi. Penelitian ini memanfaatkan algoritma naik bias dengan variabel proxy fraud triangle yang terdiri atas pressure, opportunity, dan rationalization. Sebagai pendekatan data mining proaktif guna mengidentifikasi pola kecurangan dan mengembangkan sistem anti-fraud yang akurat. Untuk rumusan masalah, pertama, mengkaji efektivitas pendekatan naik bias dan variabel proxy fraud triangle dalam mendeteksi potensi fraud keuangan pada perusahaan asuransi. Kemudian, kedua, menyediakan kerangka kerja berbasis kecerdasan data untuk mitigasi risiko finansial dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Untuk tujuan penelitian, pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas pendekatan data mining menggunakan algoritma naik bias dan variabel proxy fraud triangle dalam mendeteksi potensi fraud keuangan pada perusahaan asuransi. Kemudian, yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa pengembangan sistem anti-fraud berbasis kecerdasan data yang akurat. Untuk landasan teori, terdapat 4. Pertama, fraud dalam asuransi. Kedua, fraud triangle menurut Donald R. Krisery tahun 1953. Kemudian data mining dalam deteksi penipuan, serta algoritma klasifikasi untuk deteksi penipuan. Untuk konsep dasar penipuan fraud dalam asuransi, yaitu tindakan penipuan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah, menyebabkan kerugian besar. Kemudian untuk fraud triangle, menurut Donald R. Krisery tahun 1953, kerangka konseptual yang menjelaskan 3 elemen terjadi fraud. Pertama, tekanan, yaitu motivasi finansial atau non-finansial pendorong fraud. Kemudian kesempatan atau opportunity, celah dalam sistem kontrol yang memungkinkan fraud. Ketiga, rasionalisasi atau rationalization, pembenaran diri oleh pelaku. Untuk data mining dalam deteksi penipuan, memungkinkan identifikasi pola tersembunyi dan anomali dalam volume data besar secara fraud. Untuk algoritma naik bias untuk deteksi penipuan, naik bias adalah algoritma klasifikasi probabilistik yang didasarkan pada teorema Bayes. Algoritma ini efisien dalam mengklasifikasikan data dan sangat cocok untuk dataset yang banyak atribut, kategori, atau nomor. Keunggulan utamanya mencakup kesederhanaan, kecepatan komputasi, dan efektivitas pada dataset besar, serta kemampuannya untuk berkinerja baik bahkan dengan data pelatihan yang relatif sedikit. Objek penelitian. Pertama, objek penelitian pada jurnal ini adalah perusahaan asuransi. Data yang digunakan, data sekunder dari laporan keuangan dan operasional perusahaan asuransi. Untuk variabel dependen, yaitu potensi fraud di kategorikal biner, potensi fraud atau tidak ada potensi fraud. Teori fraud triangle terdiri atas pressure, tekanan, motivasi atau kebutuhan, finansial atau non-finansial, pendorong penipuan. Contohnya masalah keuangan pribadi, target finansial agresif, atau stabilitas keuangan rendah. Kemudian untuk opportunity atau kesempatan, kondisi yang memungkinkan penipuan terjadi dan sulit terdeteksi.
seringkali akibat pengawasan tidak efektif atau kelemahan kontrol internal. Untuk rationalization atau rasionalisasi, yaitu proses pembenaran diri atas tindakan tidak etis, bertujuan mengurangi disonansi kognitif dan menjaga citra diri. Variabel penelitian, pertama tekanan yang terdiri atas ROA, kemudian chance dan leverage. Kedua kesempatan yang terdiri atas receivable ratio, dan kelemahan pengendalian data. Untuk rasionalisasi, terdiri atas change in auditor, kemudian opini audit selain WTP. Dan variabel dependent terdiri atas potensi fraud. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari jurnal kami yang sebelumnya telah dibawakan oleh teman saya, Viola. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini akan ada beberapa tahap untuk metodenya. Yang pertama yaitu pengumpulan dan pra-pemrosesan data. Lalu yang kedua yaitu membangun model klasifikasi. Lalu yang ketiga yaitu detail algoritma naive Bayes. Dan yang keempat adalah evaluasi dan validasi model. Prosesnya sendiri, penelitian ini akan melalui beberapa proses. Yang pertama yaitu data akan masuk ke tahap selection, lalu pre-processing, setelah itu transformation, data mining, dan interpretation atau evaluasi sehingga dihasilkan data yang lebih bersih dan sesuai dengan yang diharapkan. Prosesnya sendiri, proses penelitian ini yaitu melalui seleksi data. Ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada pemrosesan data. Di sini akan dilalui pembersihan, normalisasi, dan transformasi data. Lalu masuk ke proses data mining. Disinilah algoritma naive Bayes akan diterapkan dengan pembagian data 80% data training dan 20% data testing. Lalu proses yang keempat sendiri akan dilakukan interpretasi dan evaluasi. Nah, hasil dari penelitiannya, data historis perusahaan asuransi diproses untuk menghasilkan variabel proxy fraud triangle sebagai input bagi model naive Bayes. Pra-pemrosesan data akan digunakan normalisasi data dengan hasil rasio keuangan dinormalisasi untuk menstandarkan skala nilai. Lalu ada encoding variabel dan kategori. Di sini variabel akan diubah ke format numerik. Lalu penanganan missing value dan outliers. Di sini akan dilakukan proses untuk menjamin kualitas data yang diproses. Struktur data yang digunakan sendiri adalah format tabular, di mana setiap baris merepresentasikan satu observasi. Kolom-kolom data akan berisi nilai rasio keuangan dan indikator proxy fraud danger dengan label kelas yang menunjukkan potensi fraud atau tidak ada potensi fraud. Proxy yang akan digunakan yaitu tekanan atau ROA, a change dan leverage, lalu ada kesempatan atau receivable ratio, dan rasionalisasi atau change in auditor, opini, audit, non-WTP. Berikut adalah tabel contoh data atau data simulasi yang kita gunakan. Hasil grafik dan diagram serta hasil penelitiannya. Yang pertama dihasilkan confusion metric. Di sebelah kiri adalah diagramnya. Lalu di sebelah kanan adalah hasilnya berupa tabel di mana potensi fraud dalam potensi fraudnya ada 70%, 70, dan tidak ada potensi fraud bernilai 10. Jadi total prediksinya ada 80. Terus tidak ada potensi fraud, di mana prediksi untuk potensi fraudnya ada 5. Lalu tidak ada potensi fraudnya ada 115. Jadi totalnya ada 120. Tabel ini dihasilkan dari data simulasi berjumlah 200 data. Lalu masuk ke metrik evaluasi. Di sini seperti yang dijelaskan tadi akan ada 3
indikator, yaitu akurasi, presisi, dan sensitivitas. Masing-masing menghasilkan nilai akurasi 92,50%, lalu presisinya menghasilkan nilai 93,33%, dan recall-nya menghasilkan nilai 87,50%. Akurasi menunjukkan tingkat perusahaan yang sangat baik dalam mengklasifikasikan perusahaan dengan nilai 92,50%. Lalu nilai presisi, presisi model untuk kelas fraud mengukur proporsi prediksi positif yang benar-benar positif. Dan untuk indikator terakhir yaitu recall, model untuk kelas potensi fraud adalah 87,50%, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, menunjukkan proporsi kasus positif aktual yang berhasil diidentifikasi. Kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang kita bahas tadi yaitu penelitian ini berhasil mengidentifikasi efektivitas pendekatan knife bias dan dengan menggunakan variabel proxy fraud triangle dalam mendeteksi potensi fraud keuangan pada perusahaan asuransi. Model yang diusulkan terbukti memiliki potensi besar sebagai alat deteksi dini resiko fraud. Dengan kinerja yang akurat, yaitu akurasi bernilai 92,5%, lalu presisi bernilai 93,33%, dan recall bernilai 87,50%. Pendekatan ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sistem anti-fraud berbasis kecerdasan data yang akurat dan proaktif. Beberapa sumber referensi utama yang kita gunakan. Yang pertama ada deteksi fraudulent financial statement, pengujian dengan analisis proxy fraud triangle oleh Lestari dan Florenzi. Lalu yang kedua ada klasifikasi menggunakan knife bias untuk menentukan calon penerima PIP oleh Pepbika, Herdina, dan Solihuddin. Yang ketiga ada healthcare insurance fraud detection using data mining oleh Z. Hamid, dan yang terakhir ada pendeteksian kecurangan laporan keuangan berbasis fraud triangle dalam kualitas audit sebagai pemoderasi oleh yang diterbitkan oleh Bajuri. Berikut presentasi kami dalam menyampaikan draft jurnal untuk memenuhi tugas literasi informasi. Sekian dari saya dan teman saya. Terima kasih.